warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astahra Kuratani Rosi dari Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sidenren Rapang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan contoh dari 5 kategori klasifikasi data berdasarkan materi perkuliahan pengantar statistik sosial dari Ibu Hardianti. Nah, 5 kategori klasifikasi data dan contohnya. Yang pertama, kategori berdasarkan sumber data, data internal dan data eksternal. Data internal, data yang menggambarkan situasi di dalam organisasi itu sendiri. Contohnya, dalam ilmu pemerintahan, data jumlah pegawai negeri sipil atau PNS, atau laporan keuangan internal kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Universitas Muhammadiyah Sidenren Rapang. Data eksternal, data yang menggambarkan situasi di luar organisasi itu. Contohnya, data tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di daerah Sidenren Rapang. Yang kedua, ada kategori berdasarkan cara memperolehnya. Ada data primer dan ada data sekunder. Data primer, data yang diambil langsung oleh peneliti dari sumber aslinya. Contohnya, kita membagikan kuesioner atau mewawancarai warga lokal, warga miskin di lapangan mengenai pendapatan mereka, masyarakat yang kurang mampu mengenai pendapatan mereka. Nah, data sekunder, data yang sudah dikumpulkan pihak lain dan kita tinggal memakainya. Data ini kita mengambil data angka kemiskinan makro yang sudah diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Kategori ketiga berdasarkan waktu pengumpulan, yang dimana itu data cross-sectional, data yang dikumpulkan pada satu waktu tertentu terhadap banyaknya objek. Data contohnya itu data jumlah kepala keluarga miskin di 5 kecamatan. Di 5 kecamatan berbeda pada bulan Juni tahun 2026. Ada data time series, rangkaian data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk melihat trennya. Contohnya, grafik perkembangan angka pengangguran di Kabupaten Sidenren Rapang dari tahun 2020 hingga 2026. Kategori keempat, berdasarkan sifat data. Ada data kualitatif dan ada data kuantitatif. Data kualitatif, data berbentuk kata, kalimat, atau narasi, tapi bukan angka. Nah, contohnya transkrip wawancara dengan tokoh masyarakat tentang keluhan fasilitas jalan desa di suatu desa. Nah, ada juga data kuantitatif, data yang berwujud angka pasti. Contohnya, jumlah dana desa yang dikucurkan pemerintah dalam rupiah. Kategori kelima ada berdasarkan jenis skala pengukuran. Ada data ordinal dan ada data rasio. Data ordinal itu berjenjang. Contohnya, tingkat pendidikan kepala rumah tangga. Ada tidak sekolah, ada SD, ada SMP, dan ada SMA. Ada juga perguruan tinggi. Dan data rasio punya angka 0 mutlak. Contohnya, jumlah nominal pendapatan bulanan keluarga miskin atau masyarakat miskin, misal dari 0 rupiah atau 1.500.000 rupiah. Nah, itulah penjelasan mengenai contoh dari 5 kategori klasifikasi data yang sangat penting
sangat penting dalam statistik sosial pemerintahan. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin hanya ini yang sempat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq warahmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.